kita menjalankan kewajiban sholat subuh secara berjamaah, kita dikumpulkan di tempat yang baik ini, di tempat yang mulia ini untuk mengikuti kajian subuh ini. Kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat di tengah pandemi protokol kesehatan. Saya harapkan Bapak Ibu tetap memakai masker agar penuh nanti di sini, karena kita tahu dengan baik dan kita semuanya pulang orang iman. Mudah-mudahan dengan kita selalu mengucapkan salam, kita termasuk umatnya yang mendapatkan salam Allah di bulan akhir ini. Pertama adalah kemudian berikutnya adalah pembacaan tilawah Quran, kemudian berikutnya adalah sambutan dari pengisian tugas di kota, maka akan diwakili oleh kemudian berikut Mas akan dilakukan oleh Bapak Haji Sulaiman SHM, dan kemudian masuk acara inti yaitu tausiah kajian subuh dengan tema membangun kekuatan keluarga akan Bapak Haji Sulaiman SHM, dan juga disebut dengan SPP-nya. Demikian sesuatu acara yang bisa saya sampaikan, dan marilah kita mulai acara kajian subuh ini dengan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama yaitu pembacaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Memuliakan Bapak Dr. Mardhani Alisera yang insyaallah akan bertindak selaku penceramah pada pagi hari ini. Beliau ya kesempatan hadir lagi. Terima kasih Pak. Yang selanjutnya yang kami hormati, rencana sudah akan hadir Bapak Lurah Malangasari, Bapak Arif Riyadidin. Sambutan dari Ketua Umum Ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Pak. Salam olahraga. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Ini adalah bukti sinergis kita dengan pemerintahan di wilayah antara ulama dengan umarok. Kita sudah berjalan lancar, tapi kita bersyukur bisa menghadirkan seorang tokoh masyarakat sebagai anggota legislatif yang begitu sibuk dengan kegiatannya, tapi mau bersilaturahmi dengan kita. Ahlan wa sahlan Ustaz
Bapak Kiai Haji Dr. Mardhani Alisera, Magister Engineering. Mudah-mudahan kita doakan Ustaz kita dalam keadaan sehat walafiat, wabarakatuh fil umur Ustaz, wabarakatuh fil rizki juga Ustaz. Juga hadir di tengah-tengah kita Dewan Masjid Indonesia berpesan kepada saya tidak hadir hari ini karena Dewan Masjid Indonesia Provinsi DKI itu berada di Cisarua Salam, yaitu Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Tobri Hasan di Dewan Masjid tingkat cabang. Juga kita doakan Ustaz Tobri ya, dalam keadaan sehat walafiat. Juga izin buka masker ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Oleh ustadzat, para alim ulama, tokoh masyarakat, mobil khusus, pengurus DRI baik di cabang ataupun yang akan dilantik nanti di ranting atau yang lebih tinggi dari itu, pengurus Forkomas, luar biasa, membangun ekonomi umat. Saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, kita bahas apa perintah Allah dan sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terkait bab ekonomi ini. Yang kedua, apa strategi yang harus kita bangun. Tetapi ada yang ketiga, apa peran negara, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah dalam membangun ekonomi umat. Kalau poin ketiga ini tanggung jawab juga saya, ya, karena dapat amanah di legislatif, bisa berkomunikasi dengan teman-teman di eksekutif. Jadi poin 3 termasuk tadi katanya laporan harga cabai. Bu, berapa harga cabai, Bu? Saya kemarin raker sekolah itu, salah satu ibu-ibu bikin sambal, kok nggak pedes? Saya bilang mahal cabenya katanya. Repot itu kalau sambal. Terkait dengan apa perintah Allah, apa sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dikaitkan dengan bab ekonomi ini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, di 8 ayat yang memerintahkan untuk zakat. Aqimus shalah wa atuz zakat. Itu nempel karena tidak ada yang mau zakat kecuali orang beriman. Makin tinggi iman, maka makin tinggi cinta kepada zakat. Dan bahkan kalau kita lihat bukan cuma zakat, ada zakat, ada sedekah, ada infak. Hadirin wal hadirat, dengan 28 perintah ini dibandingkan di Quran cuma ada 2 ayat yang menjelaskan tentang fuqara wal masakin. Salah satunya justru perintah untuk infak, menjaga diri. Semua ulama tafsir menyimpulkan Al-Quran memerintahkan orang Islam untuk tangan di atas, karena diminta untuk membayar zakat, bukan menerima zakat. Karena itulah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan perintah kepada kita, yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik dari tangan di bawah.
Itu pula Sayyidina Ali membuat sebuah perkataan yang terkenal. Lau kana miskina rajulan la'aqtulannak. Kalaulah kemiskinan itu berwujud seorang lelaki, rajulan, la'aqtulannak, aku akan membunuhnya. Jadi kalimatnya benar, memerangi kemiskinan itu bagian dari pekerjaan besar. Kita kutip lagi satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal fakru ayyakunu kufron. Kefakiran, kemiskinan itu lebih dekat kepada kekufuran. Orang miskin itu susah untuk bersyukur. Bu, sholat di tempat yang sempit sama di tempat yang luas, enak mana bu? Sholat pakai mukena yang lembut sama mukena kasar, enak mana? Pak, para ulama tuh pak, tuh punya baju khusus yang harganya bisa mahal, tapi dipakai untuk sholat. Karena ketika sholat kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beberapa ulama itu punya namanya ghurfatul hadaya. Ghurfah itu kamar, hadaya itu hadiah, kamar hadiah. Jadi memang setiap yang datang ke rumah ulama itu pulangnya selalu bawa tentengan. Abdullah ibnu Mubarak, salah satu imam Masjid Haramain, itu setiap tahun 1000 orang dihajikan. Hajinya haji plus, padahal dia imam Masjidil Haram. Dalam sirah ibu bapak, 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga terkategori sebagai orang-orang yang apa bu? Kaya, yang tangannya di atas. Bahkan ada sahabat Abdurrahman bin Auf, saking ayatnya masuk surganya merangkak karena banyak yang harus dihisab. Utsman bin Affan, orang kaya, Abu Bakar, Umar bin Khattab. Jadi bagian pertama saya ingin menyimpulkan ibu bapak, semangat kaya, semangat punya harta harus sama seperti semangat kita ke masjid, semangat kita berdakwah, semangat kita untuk berjihad, atau semangat kita untuk sholat malam ataupun pergi haji. Dalam hadis yang lain baginda Nabi mengatakan, makanlah di tempat orang yang bertakwa atau beri makanlah kepada orang yang bertakwa. Ini Jenderal Abirin, saya sudah nyobain, rotinya enak, rotinya enak. Kasih makan, karena setiap dimakan sama ini ahlul masjid, ahlul khair, wah ngalir terus itu. Makanya apresiasi kepada Forkomas dan kepada Masjid Baitur Rahim kita. Apa ibu, bapak, kesimpulan nomor 1, umat Islam wajib kaya. Sekali lagi, apa bu? Umat Islam wajib kaya. Bukan buat pamer, bukan buat tinggi hati, na'udzubillah. Apalagi kaya siapa? Fir'aun punya, yang punya ini harta korun, kayak korun, tidak. Tetapi dalam rangka untuk apa tadi? Zakat, infak, sedekah, tangan di atas, bantu orang. Siapa membantu saudaranya di dunia, maka akan dibantu Allah di akhirat ketika tidak dapat kemana kecuali Allah yang bantu. Jadi titik nomor 1. Apa bu? Pak? Umat Islam wajib kaya. Poin 2, strateginya bagaimana biar ekonomi umat kuat. Saya
tiga aja yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada peribahasa yang kita hafal tapi dalam pelaksanaannya belum hafal. Jangan besar pasak daripada tiang. Kita ini harus mencontoh orang Cina, baik Cina lokal maupun Cina daratan. Dalam bab pengeluaran ini, orang Cina itu kalau melihat segala sesuatu bikinnya, saya pengen dagang. Lihat handphone, dagang handphone. Lihat cabai mahal, dagang cabai bisa. Lihat rumah bagus, dagang rumah. Pikirannya dagang. Kalau kita umat Islam pikirannya apa? Lihat handphone, pengen beli. Lihat mobil, lihat motor, ibu-ibu lihat apa, pengen beli. Diubah. Cara pertama untuk kaya, kontrol pengeluaran. Bukan pemasukan dulu, pengeluaran. Kalau masuknya 100, pastikan pengeluaran. Kalau teorinya 30% buat pengeluaran, 30% buat tabungan, 30% buat dana namanya darurat. Nah, yang dana darurat ini bisa buat asuransi kesehatan, bisa buat tadi barang-barang BPJS dan lain-lain. Titip Bapak Ibu, misal gitu, handphone. Banyak dari kita handphone tiap tahun kan, padahal belum tentu. Saya minta maaf anggota DPR, handphone bagus, Xiaomi, karena hitungannya sama Samsung sama speknya harganya bisa separuhnya, mendingan Xiaomi saya bilang. Kalau ada buatan Indonesia, kita beli handphone buatan Indonesia yang lebih murah tapi lebih berkualitas. Titip Bapak Ibu, untuk kaya nomor 1, jangan besar pasak daripada tiang. Kalau mau belanja, pikir dulu perlu apa enggak. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana wants, keinginan, mana need, kebutuhan, keperluan. Kita keluar itu selalu mau beli, mikir ini want apa need, ini perlu atau butuh. Kalau cuma want, cuma keinginan, jangan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat kita punya baju 3, baju yang pertama tidak dihisap, tapi baju kedua, ketiga akan ditanya oleh Allah untuk apa. Makanya bagus Bapak Ibu, kalau kita punya lemari udah setahun nih, keluarin, kasih sama orang yang membutuhkan. Jumlahnya sedikit aja kita, biar hisapnya juga sedikit. Poin 1, tidak bisa kita kaya kecuali kita punya mental untuk menjaga pengeluaran. Teorinya, siapa tidak jaga pengeluaran, dia tidak jaga pemasukan. Makanya Kang Eman dan teman-teman Forkomas, saya pernah pengajian di satu masjid di dekat Lubang Buaya, subuh juga. Mereka lagi perang sama bangkek. Tahu nggak bu bangkek? Disebutnya bang keliling. Namanya bambu, bang keliling yang nawarin itu. Tapi sebetulnya itu adalah kedok dari rentenir. Jadi beberapa kasus ibu-ibu nggak perlu handphone, tapi didatengin, dibujuk, bu, murah bu Samsung ini bu, ibu cuma nyicil 1.000 sehari gitu. 1 juta dapatnya cuma 800.000, tapi bayarnya dalam sepekan 1,2 juta. Dalam sebulan, wah, bunga berbunga.
Orang yang nggak perlu panci disuruh beli panci, yang nggak perlu beli pisau disuruh beli pisau, yang handphone akhirnya bunga berbunga, pusing. BPKP motor suaminya diserahkan, suaminya bingung, tiba-tiba ada debt collector menarik lah, nggak ada utang apa-apa. Istrinya, suami istri berantem, akhirnya tingkat kekerasan kepada rumah tangga ada meningkat. Akhirnya lagi alhamdulillah beberapa sampai dimediasi untuk tidak bercerai, cuma karena tidak bisa mengontrol apa bu tadi, pengeluaran. Jangan besar pasak daripada tiang. Tidak belanja yang tidak perlu, dapat pahala Bapak Ibu, dapat pahala. Karena dengan itu kita punya tabungan. Kita tidak perlu minta orang ketika misal kita perlu mau nikahin anak, mau kuliah. Walaupun biasanya nih nyuwun sewu kalau ada orang Jawa nggak sini? Orang Jawa itu biasa bagus guyup kalau 3 hari, nikahin anak, nguliahin anak, beli rumah. Mereka bisa patungan kan? Yang beli rumah yang berat itu DP, uang muka. Nah, Pak D-nya, Bu D-nya, Palinya semua tuh urunan untuk beliin rumah. Nyicilnya bisa, tapi down payment-nya nggak bisa. Nah, itu bagus. Jadi suasana bahwa satu keluarga besar itu terasa. Nanti kalau anaknya bilang, nih Pak D nih yang dulu bantuin Bapak beli rumah kayak ini Bude nih yang dibantu Bapak nikah sama ibu kamu gitu. Bantuin saudara menikah seperti membantu orang pergi berjihad. Nah makanya harus ada tabungan. Pelit buat diri sendiri. Bapak Ibu, jangan kira baginda Nabi itu tidak banyak pelitnya. Unta Nabi, Qaswa itu termasuk unta terbaik. Kurma Nabi, apa namanya kurma Nabi? Ajwa, mahal nggak Pak? Mahal. Tapi Nabi tidurnya di mana? Di tikar. Buat diri sendiri, Nabi cuma cari yang need, jangan besar pengeluaran. Tapi kalau buat zakat, infak, sedekah, bantu orang, jor-joran. Karena yang jor-joran ini yang sampai ke akhirat. Titip Bapak Ibu. Yang pertama, biar kaya apa nomor 1? Tadi, jaga pengeluaran strateginya. Ya. Jangan besar pasak daripada ya. Poin 2, usahakan uang muter sesama umat. Jangan sampai 1 rupiah ini keluar kecuali kepada sesama muslim. Ini Pak Haji Iman, ini bagus. Nanti kalau kita belanja di pasar, lihat yang pakai jilbab yang kita beli. Kalau nggak pakai jilbab, tapi muslim kita beli. Tapi kalau bukan Islam, nomor 2, bukan kita rasis, bukan, biar harta itu muter di antara sesama kita, membawa berkah. Ini sekarang kan banyak nih ya, namanya toko-toko yang dibikin jalan deh, yang belakangnya maret-maret gitu lah. Itu tuh orang miskin nyumbang orang kaya, orang desa nyumbang orang kota. Karena yang miliknya itu siapa? Orang kaya. Yang belinya kita yang miskin. Yang punya itu orang kota, yang belinya orang desa. Bapak Ibu, kalau kita mau maulid Nabi, bisa nggak kasih proposal ke mereka? Nggak ada, karena yang ada cuma kasir. Pak Iman kayak kasir itu nggak boleh kasih. Tapi kalau ada di antara orang Islam yang punya itu boleh. Oh ini punya kita nih, kita gedein. Kenapa? Kalau harta tidak muter di antara kita, ya nggak berkah. Kayak kata para ulama, jangan sampai 1 rupiah pun uang kita itu muter. Saya tadi pernah sekolah di Malaysia. Jadi orang Melayu pasti belanja di kedai Melayu. Orang Cina belanja di kedai, orang India belanja di kedai India. Ini bukan rasis, tapi biar harta itu muter. Karena kayak di Malaysia, sistem pertanahan di Malaysia itu sudah diatur. Ini reserve Melayu, kalau bahasa Inggris reserve, tapi kalau sebenarnya reserve Melayu. Ini daerah Melayu, nggak bisa tanah atau rumah
rumah Melayu dijual kepada bukan Melayu. Kalau di kita yang terjadi gimana? Bapak Ibu ke puncak yang terjadi apa? Mayoritasnya punya saudara kita yang lain. Jangan salahkan mereka, tapi salahkan kita yang uangnya diberikan ke mereka. Kita harusnya muter di antara sesama kita. Nah makanya nanti titip paling enak. Ini performance ini luar biasa, Pak Eman, Haji Eman. Kalau kita punya koperasi misalnya, saya pernah ngisi pengajian kayak gini di Masjid Al-Jihad Jatibening Baru. Itu masih komplek. Mereka sih kaya, kompleknya bagus, tapi sekitarnya rata-rata rumah itu yang bantu masyarakat Betawi sekitar, rata-rata orang lokal kerja, tapi mereka ngeluh kena bangke-bangke tadi. Akhirnya yang dilakukan Masjid Al-Jihad bikin BPR Syariah, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Jadi di masjid itu diumumkan oleh DKM, kita mau mendirikan BPR Syariah. Nah kebetulan di antara masjid itu ada yang kerja di Bank Syariah dan mau membantu. Dibikinlah BPR Syariah Al-Jihad, modal awal 50 juta untuk bantu ibu-ibu yang tadinya kerja di situ. Misalnya ada tukang nasi uduk 500.000 nggak pakai bunga, karena nggak pakai bunga, tapi betul-betul syaratnya ikut pengajian. Jadi BPR Syariah itu memberi uang, memberi ilmu, memberi kasih sayang. Alhamdulillah 2 tahun lalu asetnya sudah 3 miliar. Nanti kalau Haji Iman mau kita bisa ke situ, saya juga bisa ikut bantu beberapa yang bisa disambung-sambungin sama yang bisa menjadi asistensi gratis. Biar apa? Biar harta berputar di antara sesama umat Islam. Yang ketiga, strategi kaya yang ketiga tentu Bapak Ibu rahmatullah subhanahu, kita menjadi produsen bukan konsumen. Produsen itu apa? Yang menghasilkan. Konsumen apa? Yang memakan atau yang mengkonsumsi. Dulu ada ide one village, one product. Satu desa, satu kelurahan, satu produk. Belakangan ada ide bagus, one family, one business. Satu rumah, satu usaha. Ada yang usaha kalau nasi uduk sudah lama, sekarang ini dengan jualan online. Pak Haji Eman, ini karena performa luar biasa, saya dapat rezeki. Anaknya banyak Pak, ada 9. Anak keempat saya perempuan, itu usaha online, bikin sabun bukan sabun yang sekarang yang laku sabun kecantikan, The Soap Story. Nanti ibu-ibu kalau ada yang mau pelatihan atau mau itu, kan saya sambungin sama anak saya. Sederhana, pakai natural semua. Ternyata itu suaminya ngajar, gaji suaminya 4-5 juta, dia sehari lebih dari 5 juta jualannya. Impak itu bisa sampai 1 juta per 3 hari. Jadi saya anak-anak itu one family, one business. Satu keluarga, satu usaha. Kata seorang ulama, berdaganglah kalian karena nabimu pun seorang pedagang. Sekali lagi, berdaganglah kalian karena nabimu pun seorang pedagang. Bahkan kata Dr. Yusuf Kordowi, seorang ulama, sebaiknya kita ini umur 40 tahun sudah punya financial freedom, kebebasan finansial. Saya kebetulan orang Betawi, orang Betawi itu kerjaannya 2. Kalau nggak jual tanah, bikin kontrakan. Saya nomor 2, saya bikin kontrakan. Waktu saya dosen di kampus, masih dosen,
uang tipis-tipis, saya beli tanah di Parung. Ayah saya meninggal di Parung. Itu ya 300 meter harganya dulu tahun 2010 ada yang 15 juta, ada yang 20 juta. Saya bayarnya 500.000 per bulan. Dapat saya bikin kontrakan sampai sempat saya punya 20 pintu gitu. Nah ternyata salah satunya yang 7 pintu itu cuma 136 meter persegi Tangerang. Saya suka kerjaan saya Pak Bu, setiap hari Sabtu saya beli koran pos kota. Lihat tanah dijual. Karena 2010 salah satu kontrakan saya bisa diagunkan ke BSM Syariah, dapat uang 165 juta. Saya beliin tanah di Tanjung Alam, Kabupaten Bogor tuh, dekat Depok sana dikit, dekat Pasar Baru. Saya bikin klaster perumahan di 900 meter jadi 7 rumah. Itu pertama. Sekarang sudah klaster kelima. Kenapa saya jual rumah Bapak Ibu? Jual sepeda, untung sepeda. Jual motor, untungnya motor. Jual mobil, untungnya mobil. Jual rumah, untungnya rumah. Sekarang saya sudah di DPR, nggak boleh. Anak saya jalan. Ternyata anak saya lebih pandai. Kasus saya 3 tahun sold out, anak saya 2 tahun sold out. Anak udah pintar pakai internet, marketingnya gitu. Oh cepet bang, bagus itu. Apa nomor 3 tadi? 1 rumah, 1 bisnis. One family, one business. Nah nanti dibantu sama Forkomas. Saya siapa yang Forkomas? Itu poin 2. Poin 1 tadi, apa kata Allah, kata Rasul, intinya kita harus kaya. Poin 2, gimana strategi kaya? Ada 3. 1 apa Bu? Jangan besar pasak daripada tiang. Poin 2 apa tadi? Nah, jangan uang keluar kecuali di antara kita. Poin 3, 1 rumah, 1 bisnis. Itu bagian kedua. Sekarang bagian ketiga, apa yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Bapak Ibu, anggaran yang paling baik itu anggaran buat rakyat. Karena itu, kalau sekarang Pak Jokowi salah satu kelebihannya, karena dari 2004 sudah ada undang-undang desa, jadi ada dana desa. Sekarang rata-rata satu desa dananya 1 miliar. Sekarang lu coba itu, banyak kelurahan kalau di daerah itu pengen berubah jadi desa, karena ada dana desa tapi tidak ada dana kelurahan. Mestinya kalau adil ada dana desa tapi ada juga dana kelurahan. Saya lagi coba perjuangkan kita punya undang-undang kelurahan, biar para kita yang tinggal di kota bisa, walaupun rata-rata satu desa di sana setara 1 RW sebetulnya, setara 1 RW. Makanya ada ide membangun RW emas, RW yang maju. Bahkan saya memang orang baik, kadang cepat dipanggil ya. Di Bandung baru meninggal wali kota Bandung namanya Bang Odeh. Itu punya program setiap tahun setiap RW dapat alokasi dana 100 juta rupiah. Kerjaannya 3. 1, menanggulangi sampah. Jadi setiap RW sampah itu nggak boleh keluar kecuali di RW bersangkutan. Caranya ada yang, karena gini Bapak Ibu, sampah itu sederhana. Sekarang sampah itu disebut emas hitam. Kenapa? Karena sampah langsung dibagi 2. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Sampah organik itu kayak nasi, kayak sayur. Ini kalau dikelola dengan baik, jadi pupuk kompos, laku dijual. Sampah anorganik kayak plastik, kalau dirapiin banyak yang mau mendulang. Nah sekarang kalau di tingkat RW dikasih uang 100 juta setiap tahun untuk mengelola sampah, sampahnya rapi. Bahkan sekarang bukan cuma itu, ada pola bikin maggot. Bapak Ibu, maggot itu kayak lalat, tapi fungsinya memang luar biasa bagus.
Nomor 2 yang dilakukan di Bandung, yang sampah itu demam berdarah. Jadi tugasnya ibu-ibu yang bapak yang untuk bangun dikasih duit memang. Karena sekali kena wabah demam berdarah, bapak ibu berat buat persatuan Pemda berat buat. Tapi demam berdarah itu kan sederhana, kontrol tadi. Kalau sekarang kena 3M. Kalau dulu 3M apa artinya Bu sebelum ada Covid? Menguras. 3 lagi tuh. Saya pernah tinggal di Malaysia Bapak Ibu. Mereka rutin setiap 3 bulan rumah kita dikontrol. Kalau 1 jentik nyamuk ada, kena denda 25 ringgit. Kalau ada 10 saya kena 250 ringgit. Nah, Pemda bisa memperkuat ekonomi umat berbasis masjid kalau kita baik. Makanya ada beberapa ide. Masjid, pesantren, madrasah dapat alokasi tanah dari negara. Masjid bisa 100 hektar, pesantren bisa 1000 hektar. Tapi nggak boleh dijual. Masing-masing dikapling-kaplingin. Bisa ditanam sawit, bisa ditanam karet, habis itu dikelola. Ini punya masjid Zainal Abidin Baitur Rahim. Masjidnya di sini gitu. Tapi tanahnya ada di Kalimantan, nggak apa. Tapi setiap bulan keuntungan itu memang digunakan untuk kas masjid. Jadi masjidnya bisa menyewa imam yang terbaik, bisa ada taman Quran karena negara hadir. Saya pernah ke Qatar Bapak Ibu, ketemu pekerja Indonesia. Satu muadzin, satu lagi kerja di kayak disebutnya pengadilan agama di Qatar. Qatar itu banyak pekerja asing. ASN-nya juga pekerja asing. Asal dapat 5 tahun bisa jadi ASN Qatar. Tapi tetap visanya Indonesia, nggak bisa jadi warga negara. Ketemu muazin di Qatar, Pak Ewan. Kenapa jadi jauh-jauh jadi muazin gitu kan? Ternyata Bapak Ibu gajinya 40 juta rupiah sebulan. Muazin itu. Kalau imam 80 juta, itu ada fasilitas rumah dan kesehatan. Kenapa? Karena setiap masjid di Qatar ditanggung oleh negara. Negara hadir karena negara tahu yang bikin negeri ini maju masjid, yang bikin iman kita kuat masjid, yang bikin ekonomi umat kuat masjid. Karena itu pemerintah harus bantu masjid. Doakan mudah-mudahan kita punya presiden yang cinta kepada masjid. Amin. Nah, jadi pemerintah pusat sangat menentukan, pemerintah daerah juga sangat menentukan. Nah, karena saya dapat amanah di DPR, nanti niatnya sebenarnya kalau tidak forkoma saya mau ngajak ke Senayan untuk ngobrol lebih detail. Apa tadi? Bukan cuma keluhan harga. Kalau harga itu permukaan, tapi akarnya mana? Harus lihat di akar. Dan nanti minta maaf, partai lain pun boleh masuk itu, selama isinya bagus itu. Dalam rangka semuanya tetap dinaungi oleh umat. Jadi umat mendapatkan manfaat dari semua. Itu Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Yang pertama, Allah dan Rasul memerintahkan kita untuk kaya. Yang kedua, cara kayanya gimana tadi? 1, jaga pengeluaran. 2, belanja sesama kita. Yang ketiga, 1 rumah, 1 unit usaha. Yang ketiga tadi temanya tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menguatkan ekonomi umat. Karena kalau ekonomi umat kuat, kita bisa memutus rantai kemiskinan. Karena miskin maka bodoh. Karena bodoh dapat pekerjaannya, emaknya tukang nasi uduk, anaknya ojek, akhirnya nikah sama muter aja. Kalau gini kapan umat kita maju? Termasuk titip sebelum tutup, ini Forkomas luar biasa. Mungkin suatu saat Pak Jeman kita bikin Forkomas remaja. Karena ini umurnya 17 semua nih, udah muda semua. Ibu-ibu lebih muda lagi gitu kan. Kan kita pengen sekarang kita penuh nih, tapi anak-anak kita juga nanti suatu saat
saat memenuhi masjid. Nah, mudah-mudahan ke depan Allah kuatkan kita semua, amin. Allah buat kita istiqomah, amin. Allah jadikan kita umat yang tangannya di atas, amin. Allah jadikan kita umat yang cinta zakat, infak dan sedekah, amin. Dan Allah masukkan kita semua ke surga Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah wala takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya beristighfar dan mohon maaf. Adalah Allah yang ajmain wa muwaffiq ila aqwamit thoriq wal amin. Wassalam.